Wabarakatuh. Sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, kita tadarus terlebih dahulu ya. Silakan dibuka Al-Qur'annya atau Al-Qur'an online-nya di HP atau laptopnya atau gadgetnya, buka surat Al-Muluk. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tadarusnya sudah selesai. Acara selanjutnya yaitu acara pembukaan kajian pada malam hari ini. Saya buka dulu ya kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddala bani Adam bil ilmi wa amali ala jami'il ulami wassalatu wassalam ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi ulumi wal hikam amma ba'. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kajian pada malam hari ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Untuk kajian pada malam hari ini, kita bersama founder MB, Abang Ferial Indrawan. Temanya apa nih Bang hari ini? Temanya hari ini bukan Allah nggak ngabulin hajat kamu, tapi apa tuh tapinya tuh? Nah, daripada lama-lama, kita langsung aja ke kajiannya. Silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman semuanya, hari ini di kesempatan yang insyaallah sangat luar biasa hari ini, Allah masih memberikan kita kenikmatan iman, nikmatan Islam, nikmatan tauhid, nikmatan iman yang pastinya teman-teman. Nikmat sehat itu pasti. Dan hari ini kita pembukaan dari kajian kita yang sudah hampir 1 bulan ya, yang diadain pada saat sore hari, dan hari ini kita kembali menuju kajian di malam hari. Insyaallah setiap hari kita akan ada kajian lagi di malam hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebenarnya jam 8 nanti mulainya, tapi nggak apa-apalah, lebih cepat hari ini. Ya, baiklah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sama-sama mengucapkan salawat Nabi bersama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah teman-temanku semuanya, gimana kabar kalian? Aku harap teman-teman semuanya baik ya. Dan juga tema yang akan kita bawakan, saya bawakan hari ini tuh mengenai bukan Allah tuh ngabulin hajat kamu, cuman tapi gitu. Tapi baik teman-teman, kita kalau ngomongin soal hajat, nggak ada orang yang nggak ada hajat di atas dunia ini. Nggak ada orang yang nggak punya hajat deh. Pasti semua orang tuh punya hajat. Karena kenapa? Di dunia ini kita punya yang namanya prinsip untuk meminta sesuatu kepada siapanya dulu ini. Kayak gitu. Kita minta, ya Allah sehatkan kita. Berarti kita tujuannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku meminta rezeki. Tujuannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa kita mengakui di situ apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha segala maha. Itu. Allah Maha pemilik semuanya. Kita mengakui itu. Karena kenapa? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Seperti itu. Dan kita meminta bahwa kita meyakini. Intinya apa? Kita harus yakin dulu bahwa
Allah tuh maha, seluruh maha, kayak gitu. Kita harus yakin. Bagaimana kita meminta dengan orang, misal nih, kita tahu orang itu nggak ada sesuatu yang kita mintakan. Misal kita minta uang deh sama orang yang maaf, masih kekurangan. Kita nggak mungkin dong minta sama dia, karena kita yakin, kayak gitu. Karena kita yakin nggak mungkin dia ngeluarin, sedangkan dia saja susah untuk mendapatkan uang, seperti itu. Tapi kita meminta sama Allah, berarti kita yakin bahwa Allah itu Maha pemilik apa yang kita minta. Kayak gitu intinya teman-teman. Nah, jadi intinya kita harus yakin dan memintanya kita harus kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Hajat-hajat kita, ya. Kita minta, "Ya Allah, berikan aku ini kesehatan untuk besok hari, ya Allah, untuk mengerjakan kebaikan. Aku ingin datang ke kajian," atau apapun itu. "Aku ingin bertemu dengan orang," misal. "Aku ingin belajar, aku ingin bekerja," atau apapun itu. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Karena kenapa? Kalau kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kita minta ke selain Allah, kita menyekutukan Allah. Kita meyakini bahwa, nggak mungkin kalau seandainya aku minta sama Allah, nggak mungkin, kayak gitu, aku akan dikabulkan. Berarti kita sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati itu, teman-teman. Banyak sudah terjadi seperti itu. Bahkan itu saja sudah dianggap kayak, ya udah, hal biasa doang, kayak gitu. Tapi apa? Itu sudah termasuk dosa syirik. Dosa syirik adalah dosa besar teman-temanku semuanya. Kita meminta kepada misal dukun, kita meminta kepada, pohon-pohon atau apapun itu, termasuk syirik. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Jadi intinya yang pertama, hajat kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga teman-teman semuanya, dan terkadang kita ini kan udah minta sama Allah, yaitu, "Kenapa sih masih aja nggak dikabulin? Kenapa Allah tuh belum ngabulin hajat aku secepat itu? Padahal aku ini lagi butuh banget," gitu. Misal, yang kita anggap mungkin saat ini kita butuh, kayak gitu ya. Kita anggap pada saat ini kita butuh. Tapi sebenarnya Allah sudah tahu. Mungkin pada saat itu Allah belum mengabulkan, berarti Allah yakin kamu belum butuh banget soal itu. Walaupun kalian bilang, "Aku butuh banget, aku pengen banget." Tapi bagi Allah belum. Karena kenapa teman-teman semuanya, ya, ini ada perumpamaan. Pada saat itu saya sholat Jumat ceritanya itu ya. Saya tuh sholat Jumat kan, udah khotib ini menjelaskan masalah ini tadi. Kenapa sih Allah tuh nggak ngabulin? Kayak gitu. Perumpamaannya Masya Allah banget teman-teman. Ya, perumpamaannya kayak gini beliau ngomong. Kayak seolah misal nih, ada anak kecil minta sama orang tuanya itu duit 100.000. Anak umur 3 tahun minta sama orang tuanya duit 100.000. Apakah dikasih orang tuanya kepada dia? Enggak. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa nggak mungkin anak segitu meminta duit 100.000. Kayak gitu ya. Minta duit 100.000 untuk apa? Di umur mereka nggak mungkin lah untuk bisa dapat, memegang duit segitu, ya kan? Nah, begitupun karena kita yakin bahwa apa, nggak mungkin. Belum belum waktunya untuk dia mendapatkan hal itu. Nah, kayak gitu. Jadi seperti itu pun kita. Misal, "Ya Allah, berikanlah hamba ya Allah rumah yang besar." Mungkin kita di umur yang seperti ini, ya. Mungkin pada saat kita kadar yang seperti ini, kita minta kepada Allah, enggak, teman-teman semuanya. Berarti boleh jadi Allah bilang, "Kamu umur segini, belum bisa aku kasih." Karena kenapa? Belum cukup umurmu. Nanti ketika akan ada saatnya, insya Allah aku akan kabulkan. Boleh jadi Allah seolah-olah Allah berkata seperti itu. Gitu teman-teman semuanya. Jadi kita tuh merasa karena kenapa? Kita belum cukup waktunya, belum waktunya untuk dapat hal itu. Seperti halnya anak kecil tadi, umur 3 tahun masa dapat 100.000, meminta uang, nggak mungkin langsung dikasih orang tuanya. Karena belum waktunya dia untuk mendapatkan hal itu. Kayak gitu teman-teman semuanya. Jadi jangan kita, Allah nggak, Allah tuh kenapa ya nggak ngasih ke aku? Kenapa ya Allah nggak sayang sama aku? Nggak, seperti itu teman-teman semuanya. Semuanya Allah tahu, kapan waktunya untuk dikasih sama Allah. Kapan waktunya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Enggak, seperti itu teman-teman semuanya ya. Jadi intinya kita nggak boleh bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah ada rasa suudzon sama Allah, Allah nggak sayang, Allah ini kenapa ya Allah kayak gini?
Kayak gitu. Ditakutkan apa teman-teman semuanya? Ditakutkan nantinya kita rusak akidah kita. Akidah ini teman-teman kalau sudah dirusak susah untuk kembali. Kalau kita sudah ada keraguan sama Allah, nah sudah, hati-hati. Kalau iman kita tidak kuat, bisa-bisa kita melenceng dari situ. Inilah ajaran agama. Inilah ajaran syariat. Seperti itu. Hati-hati. Ya. Nah, dan juga teman-temanku semuanya, kenapa sih boleh jadi ada sesuatu yang Allah yang menyebabkan doa kita itu nggak sampai ke Allah. Ada penyebab. Diakibatkan oleh apa? Dosa-dosa kita. Di antara gini teman-teman semuanya ya. Seolah ini antaranya kita. Untuk menuju ke atas itu, misal untuk hajat ke Allahnya itu, ada penghalang. Di antara kita, hajat kita dan Allah. Hajat kita ini seolah kendaraan. Ada suatu sekat ditutup di sini. Apa sekat ini? Adalah dosa-dosa kita yang terlalu banyak. Inilah menjadi sekat. Itu. Sekat inilah yang menghalangkan kita untuk ini. Apa sekatnya? Itu adalah dosa-dosa kita. Bagaimana? Makanya ada satu hal yang langsung tembus ke Allah. Nggak ada sekat sama sekali. Apa itu? Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kata apa? Sholawat. Sholawat tidak ada sekat sama sekali. Walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Kayak gitu. Sebanyak apapun dosa kita, tapi kalau seandainya kita sholawat itu langsung nyampe ke Allah. Langsung nyampe ke Rasulullah. Maka dari itu, ulama-ulama kita ya menganjurkan kepada kita sebelum kita meminta apapun, sebelum kita mengerjakan apapun itu yang berhubungnya sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita awali dengan sholawat. Yang pertama kita puji Allahnya dulu. Dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita puji Allahnya dulu. Baru di situ Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru di situlah kita giring doa. Awalnya Allahumma inna as'aluka salamatan fid din. Ya Allah, selamatkan. Seperti itu. Terus sampai ada urutan-urutan kita dalam berdoa. Seperti itu. Disitulah kita nandain apa? Sholawat inilah yang untuk menuju kita supaya apa? Penggiring kita. Kita kalau seandainya mau masuk di suatu tempat yang tempat itu dijaga ketat, ditutup, yang hanya bisa masuk ke tempat itu cuman orang-orang tertentu saja. Tapi kalau seandainya orang yang orang yang tertentu ini yang mengajak kita, otomatis masuk dong kita. Seperti itu pun dengan hajat-hajat kita. Kita minta sama Allah dan kita giring dengan sholawat. Sholawat ini otomatis masuk. Nah kita nih hajat kita nih belum tentu untuk nyampe ke Allah. Kayak gitu. Maka dari itu digiring oleh sholawat. Naiklah. Seperti itu. Dengan sholawat inilah kita bisa menjadi penggiring kita, penggiring hajat-hajat kita, penggiring doa-doa kita untuk sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk ikhtiar kita. Ya. Jangan sampai kayak kita meminta sama Allah saja, tapi kita tidak memuji Allah dulu. Kita saja teman-teman, kadang kan, ini kan kadang kita kadang main-main lah sama teman game kita atau apa. Kita pasti akan puji dia dulu kan. "Ah, baik banget kamu minjem uang ujung-ujungnya." Kita puji dulu, begitu pun dengan Allah. Manusia kita puji, kenapa Allah kita tidak puji? Puji Tuhan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, atau Ya Rahman, Ya Rahim. Boleh kita puji nama-nama baik bagi Allah. Asmaul Husna, seluruh. Tapi tergantung. Ada juga, misal kita minta ampunan kepada Allah. Ya Allah, Ya Ghafur. Ghafur, Allah Maha mengampuni. Ya Allah, Engkau yang Maha mengampuni. Ya Allah, Ya Ghafur, Ya Ghafur. Minta semua Allah. Kita ketemu. Insya Allah apa? Dengan adanya seperti itu. Sama saja kita tawassul. Kita minta sama Allah. Ya Allah, Ya Ghafur. Ya Allah, hamba datang pada saat ini. Meminta ampunan kepada Allah. Itu kan hajat juga. Kita minta ampun sama Allah. Kayak gitu. Ya. Jadi, dengan cara inilah, kita ini insya Allah hajat-hajat kita dikabulkan. Dan terkadang, kita sudah memuji nama Allah. Ya.
Mungkin pada saat itu kita butuh banget, tapi masih belum Allah kabulkan. Yang tadi, penyebab doa tidak dikabulkan, nggak sampai ke Allahnya, yang pertama, dikarenakan dosa-dosa kita yang menjadi penyekat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Apa? Yang kedua adalah dikarenakan adanya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dari harta yang haram. Hati-hati. Makanan itu, teman-teman semuanya, perlu diketahui. Makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita, dia akan menjadi daging. Maka daging ini, kita sudah tobat sama Allah, tapi daging itu akan selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Daging ini akan selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun kita bertobat sebagai apapun. Tapi daging ini, dari harta yang haram masuk ke dalam tubuh kita, makanan itu masuk ke dalam tubuh kita, menjadi daging, maka daging itu akan selalu bermaksiat kepada Allah. Karena dari mana harta yang haram tadi, teman-teman semua. Nah, maka dari itu kita harus memperhatikan sekali, ya, harus memperhatikan sekali bagaimana cara kita makan, dari mana makanan kita ini, dari mana uang yang kita dapatkan ini. Hati-hati. Jangan sesuatu ini namanya perkara syubhat. Syubhat ini teman-teman ya, dimaknai sebagai ya bercampur antara yang halal dengan yang haram. Ini nggak jelas. Nggak jelas entah ini halal atau ini haram. Ini namanya syubhat. Ya, kalau seandainya teman-teman ada bertemu ulama-ulama ya, beliau mengatakan syubhat. Ini perkara syubhat. Syubhat itu adalah perkara yang belum jelas, sesuatu yang belum jelas. Halal haram itu belum jelas. Contoh, ya contoh, kita menemukan air minum atau makanan di tengah jalan. Kita nggak tahu. Ini kita makan. Ini syubhat. Kita nggak tahu halal haramnya dari mana. Seperti itu. Ya kan? Nah, begitupun dengan kita mencari uang. Hati-hati teman-teman. Kita harus melihat dari mana kita mendapatkan uang ini. Apakah kita dapat dari perkara-perkara yang bermaksiat kepada Allah? Nah, hati-hati. Masuk ke dalam tubuh kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadikan doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, diakibatkan oleh makanan dan ada harta yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Yang ketiga, adanya keraguan Allah itu Maha mengabuli hajat-hajat kita. Ya, Allah itu Maha mengabulkan hajat-hajat kita. Itu tandanya bahwa kita ada keraguan. Kita nih, karena kenapa? Kata Allah sendiri, "Aku tergantung prasangka hambaku. Kalau hambaku yakin untuk aku mengabulkan, aku kabulkan," kata Allah. Tapi kalau dia sudah ragu, bagaimana aku bisa mengabulkan? Dia saja ragu sama aku. Kayak itu. Jadi ketika kita berdoa, minta sama Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yakinkan diri kita, ya Allah, aku pasrahkan semua ini ya Allah. Kayak itu. Pasrahkan. Ya, itu yang ketiga. Kita yakin, yakin pasti. Belum dikabulkan sekarang, nanti Allah pasti akan kabulkan. Kayak gitu. Kita ada pendirian. Seperti itu teman-teman semuanya. Ya, insya Allah. Dengan kita selalu yakin sama Allah, dengan kekuatan jiwa kita, dengan iman kita. Gimana kita bisa yakin? Dengan iman kita itulah, teman-teman semua. Ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat ada hubungannya juga di antara dengan yang ketiga tadi, yaitu meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang bisa mengabulkan hajat selain Allah. Kita yakin udah nggak bakal ada deh. Cuma Allah doang yang bisa ngabulin hajat. Cuma Allah doang yang bisa ya ngabulin doa-doaku, mengijabah doa-doaku. Itu teman-teman semua. Ya. Jadi intinya apa? Jangan ada keraguan. Ketika kita minta sama Allah itu jangan ada keraguan. Dan juga boleh jadi apa yang kita minta teman-teman sama Allah itu belum tentu baik untuk kita. Boleh jadi itu akan mencelakai diri kita. Tapi kita tidak akan tahu. Misal kita pengen pergi ke suatu tempat besok. Ya Allah, aku pengen pergi ke suatu tempat ya Allah. Pengen banget aku ya Allah. Pengen. Tapi apa jadinya? Allah tidak kabulkan doa itu. Tiba apa? Terkabar kalian bahwa di suatu tempat itu terjadi kebakaran.
terjadi sesuatu yang tidak enak, baru kalian sadar, "Oh, alhamdulillah, berarti Allah sayang sama aku." Itu. Karena kita nih kadang menganggap karena kata apa di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 216 bahwa boleh jadi yang kamu membenci sesuatu itu padahal kamu itu amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu tapi itu tidak baik bagimu. Yang menurut Allah baik, minta ridho Allah. Kayak gitu. Itu pun namanya kadang kan kita kan bandingkan dua gitu kan. Ada dua pilihan kayak gitu. Kita bingung. Seperti itu. Dua, mau pilih yang mana ya? Misalnya kita pergi atau enggak atau itu kan. Minta sama Allah, yang mana menurut Allah bagus. Ya Allah istikharah. Di situ boleh. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi ya kita dengan cara apa kita supaya dikabulkan oleh Allah? Dengan cara kita yakin sama Allah dan kita minta semoga dengan, apa yang kita mintakan ini juga termasuk yang baik bagi Allah juga. Bukan baik menurut kita, tapi baik juga menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman semuanya, intinya adalah penyebab doa-doa yang tidak dikabulkan oleh Allah tadi, yang pertama, yaitu dikarenakan dosa-dosa kita yang terlalu banyak. Intinya apa? Istighfar dulu, kita banyak-banyak istighfar, seperti itu. Karena sesungguhnya manusia itu tidak akan bisa terlepas dari dosa-dosa. Yang kedua, teman-teman semuanya, mungkin ada harta atau makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Yang ketiga yaitu mungkin kita ada keraguan sama Allah, ya, itu boleh menjadi. Yang keempat, teman-teman, mungkin kita pernah meyakini bahwa ada sesuatu yang bisa mengabulkan hajat. Mungkin kita minta sama ini, kita minta sama itu. Sesuatu lah selain Allah, ya. Ditakutkan itu bisa merusak akidah kita, teman-teman semuanya. Ya, semoga dengan adanya ini kita bisa memperkuat keimanan kita dan juga kita tidak, apa namanya itu, kita tidak berputus asa untuk meminta kepada Allah untuk mengabulkan hajat-hajat kita semuanya. Dan semoga orang-orang yang di sini, yang ada di Zoom ini ataupun yang di live ini, semoga Allah kabulkan doa kita dan semoga Allah, berikan kemudahan untuk kita menyelesaikan seluruh kegiatan-kegiatan kita ataupun mengerjakan seluruh amal-amal baik, insyaallah teman-teman semua. Ya, mungkin itulah saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita ambil 3 pertanyaan. Yang mau bertanya bisa raise your hand atau bisa chat di kolom komentar ya. Ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, izin tanya. Lalu bagaimana jika seumpama terlanjur makan dan setelah makan baru tahu kalau itu haram? Gimana itu, Om Ferial? Oke, baik. Ya, itu kan dikarenakan kenapa? Boleh jadi teman-teman yang di sini baru tahu kalau seandainya kalau makan sesuatu yang haram itu bisa mengabulkan memperhambat hajat-hajat dan juga daging itu menjadi bermaksiat kepada Allah. Teman-teman semuanya, kalau kita tidak mengetahui atau baru tahu tentang suatu ilmu, baru belajar, inilah pentingnya belajar teman-teman ya. Insya Allah, kalau kita memang nggak tahu dan baru tahu malam ini, karena kita belajar malam ini, insya Allah, kita minta kepada Allah. Allah itu maha pengampun. Ya, Allah itu maha pengampun. Kata Allah apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Aku akan mengampuni seluruh dosa-dosamu. Asalkan kamu mau bertobat. Kita minta ampun sama Allah.
karena ketidaktahuan kita, atas kebodohan kita. Ya, seperti itu. Insya Allah kita yakin, harus yakin Allah itu Maha Pengampun. Ya Allah, sesali, kenapa aku tidak belajar dari dulu ya Allah. Seperti itu teman-teman ya. Insya Allah kita minta ampun sama Allah, Allah akan ampuni. Karena ketidaktahuan kita. Wallahu a'lam. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Assalamualaikum Kak, izin bertanya bagaimana supaya kita bisa ikhlas dengan apa yang Allah takdirkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terima kasih Kak. Nah, bagaimana cara ikhlas? Ikhlas ini teman-teman ya. Ibaratkan gini. Kata guru saya tuh gini ya. Ikhlas itu kata ulama-ulama dulu tuh ada yang mengatakan seperti ini. Ibaratkan kita nih sedang buang hajat, buang air di toilet. Ya itu. Kita buang air. Hajat itu apa? Ketika kita selesai buang air, kita siram. Ya kan? Siram. Apakah kita melihat itu lagi? Apa kita cari-cari itu lagi? Kayak gitu. Apakah kita melihat? Kayak gitu. Itu makna ikhlas. Jadi kita benar-benar ya udah terserah Allah deh. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Bagaimana cara ikhlas? Ikhlas ini berat, teman-teman. Karena kenapa? Ganjarannya itu. Apalagi ikhlas dengan takdir yang Allah berikan. Itu benar-benar susah. Karena ganjarannya gede. Kayak gitu. Bagaimana caranya? Berpikir. Harus positive thinking. Oh, ini sudah jadi yang terbaik. Misal, kalian minta, ya Allah, aku nih ingin ya Allah punya rumah gede. Misal 1 hektar atau 2 hektar. Ya Allah, pengen aku rumah 2 hektar ya Allah. Tapi Allah kasih cuma berapa? Kurang dari situ, mungkin setengah dari situ. Mungkin dapat 500. Ya kan? Lebih kurang lah, intinya kurang dari situ. Bagaimana? Tapi kepengenan kita segitu. Tapi Allah kasih cuma segini. Gimana caranya? Oh, kita harus ini aja lah. Kalau aku ya, versi aku kayak gini. Oh, nggak apa-apa deh. Alhamdulillah Allah kasih kayak gini. Mungkin kalau Allah kasih aku rumah 1 hektar kayak tadi, aku jadi sombong. Intinya kayak gitu. Pikirkan yang baik-baik. Oh, mungkin kalau Allah kasih aku 1 hektar, mungkin aku jadi sombong. Jadi Allah kasih segini, boleh jadi Allah nggak biarkan aku jadi orang sombong. Intinya teman-teman, jangan selalu berpikir yang enggak. Ah, Allah yang enggak sayang. Pikirkan yang baik-baik aja. Kayak gitu. Pikirkan yang baik-baik. Insya Allah di situ kita bisa dapatkan ketenangan. Saya misal, aduh, kenapa ya pada saat itu aku nggak datang pada saat itu. Kenapa aku nggak datang waktu itu ya? Nyesel banget. Karena ada rasa kayak gitu. Karena kita pengen datang sih. Tapi apa, kayak saya berusaha pikir kayak gini, "Ah, boleh jadi aku datang ke situ, nanti aku terjadi apa-apa, nggak apa-palah Allah nggak nyuruh aku datang ke situ." Intinya kita selalu berpikir kayak gitu, ini takdir Allah. Kalau kita berpikir selalu yang kayak gitu kayak gitu kayak gitu, udah, dapatlah itu ikhlas. Walaupun terkadang kita akan mikir sedikit, itulah pelesetan setan, jangan diikuti. Seperti itu teman-teman ya, berpikir positif, positive thinking, seperti itu, wallahu a'lam. Lanjut ke pertanyaan Oke. selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir ya. Ya. Yang nggak kejawab bisa DM Verial atau bisa DM saya. Nanti saya bantu jawab. Oke, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Kak. Izin tanya, prank dibilang itu daging sapi padahal itu maaf daging B2. Itu gimana Kak? Ngeprank, ngeprank makan Ya, haram, hebat ya prank zaman sekarang ini ya. Nge-pranknya udah nggak main-main lagi kayak gitu. Aduh, jadi gini, orang yang ngeprank itu yang akan dapat dosanya. Orang yang ngeprank itu dapat dosanya. Karena kenapa? Dia memasukkan makanan haram. Kita nggak tahu, kita nggak tahu kalau itu haram, masuklah di situ. Dia nggak ngomong kalau itu prank. Semisal dia nggak ngomong, ya sudah, pastikan kita yakin ini halal, ya sudah, nggak apa-apa. Karena kita tidak tahu, itu sudah di luar batas kemampuan kita, ya kan? Nggak mungkin kita buka badan kita bedel sini, kita lihat, nggak mungkin. Kan ingat,
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tuh nggak nyuruh kita. Allah nggak membebani kita dengan dosa-dosa yang kita nggak sanggup. Ya itu. Kita kan nggak sanggup tuh ngebedel, kita lihat itu. Iya, kayak gitu. Tapi apa, kalau seandainya dia ngomong prank, itu tuh, muntah kan. Kalau misalnya dia baru itu, ya sudah, kayak gitu. Minta ampun saja sama Allah. Insya Allah kalian tidak akan menanggung dosanya, teman-teman semuanya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu pertanyaan terakhir mungkin yang nggak kejawab bisa DM Verial atau DM saya ya. Ya, sebentar. Oke, baik teman-teman semuanya. Tadi kan udah pertanyaan terakhir dan juga ini ada info sedikit bahwa di tanggal 14 Mei ini insya Allah Milenial Berhijrah akan mengajarkan kajian offline ya. Buat teman-teman yang ada di Jabodetabek, silahkan datang. Di mana Kak? Kajian offline-nya di mana? Ya gitu. Jadi kajian offline ini nggak main-main insya Allah teman-teman. Kali ini kita kajian offline-nya di Masjid, pelataran Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, sebelah Monas. Nah, Masjid Istiqlal, seperti itu, ya. Insya Allah di tanggal 14 Mei 2022. 14 Mei ini teman-teman, ini undangan terbuka dari saya dan sampaikan kepada teman-teman kalian yang mungkin ada di Jabodetabek. Ya, silahkan datang tanggal 14 Mei 2022 ini. Insya Allah di situ kalian akan bertemu mungkin ya kepada admin-admin Milenial Berhijrah dan juga di situ insya Allah hadir. Ada Kak Fadil di situ hadir dan juga ada Kak Mada di situ insya Allah ya. Dan juga teman-teman jangan lupa hadir. Dan ini insya Allah akan diselenggarakannya bukan hanya untuk admin MB doang. Ya, bukan cuma untuk orang yang di sini doang, tapi untuk umum. Insya Allah terbuka. Seperti itu teman-teman semuanya. Ya, ingat tanggal 14 Mei. Seperti itu. Betul Kak itu ya, Kak Fadil? Betul, betul, betul. Betul, insya Allah. Ini Kak Era, raise your hand mau bertanya apa gimana? Sebentar. Bisa ngomong sekarang? Kak Era, Assalamualaikum. Raise your hand, kenapa? Enggak ya? Oke. Oke, kalau kayak gitu, kita cukupkan dulu kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit sebagai moderator dan mewakili pemateri. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.